Jadi kemarin gue baca berita, dan alangkah kagetnya dong, gue nemuin berita macam ini. Ormas macam apa yang ngelola tambang? Kalau koperasi mah si mending. Dan ini tambang cok. Gue sebagai orang NU, gue sebagai orang yang terlahir di lingkungan NU, jujur agak kecewa sih. Tapi apalah dia gue siapa? Tapi pernah gak sih lo kepikiran, pahin ormas-ormas dikasih ngelola tambang? What the fuck, deh? Pemilu ikut urusin, ada tampang ikut nambangin. Gue jadi curiga, apakah ini cuma giveaway? Di antara orang-orang yang ngasih izin dan yang kerja banget buat PT, gue lebih salut dan respect lagi sih sama orang-orang yang justru nolak tentang ini semua. Soalnya ormas tuh biasanya ngurusin umat, bukan menjadi pengurus nikmat dunia yang sesaat. Subscribe. Kenapa ormas boleh nambang? Dan apa sih sebenarnya urgensinya sampai ormas-ormas ini boleh melakukan pertambangan? Dan gue kira ini cuma argumen pemerintah yang sangat naif ketika mengizinkan ormas-ormas ini buat melakukan pertambangan. Dan lagi pula urgensinya apa? Kalau memang udah nggak ada perusahaan banget yang mau nambang, ya gak usah ditambang juga nggak apa-apa menurut gue. Dan kalau misal tuh urgensinya karena memang saking banyaknya investor yang invest di bidang pertambangan ini, ya kan bisa pakai perusahaan-perusahaan yang udah ada gitu ya kan. Ya walaupun merusak alam sih. Dan memang nggak bisa dipungkiri yang namanya pertambangan adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Dan kita bisa lihat dari sederetan orang-orang terkaya di Indonesia, pasti mereka punya tambang deh. Siapa tahu satu gitu ya, pasti mereka punya tambang. Dan gak cuma orang-orang terkaya yang ada di Indonesia aja, dan para menteri-menteri yang bisa dibilang ya cukup berduit, cukup kaya, cukup tajir gitulah intinya, ya mereka punya tambang juga, ya walaupun cuma 1-2 gitu. Tapi intinya memang sektor pertambangan ini adalah usaha yang sangat menguntungkan dan sangat cuan tentu saja. Dan gue curiga kenapa ormas-ormas ini boleh atau diizinkan atau dipersilakan buat menambang. Mungkin salah satunya, ini sih kecurigaan gue aja ya, semoga kalian tetap berpositif thinking. Curigaan gue ya ini demi membungkam demo-demo tentang korupsi, suara-suara tentang korupsi. Karena emang gak bisa disangkal lagi dan gak bisa dielakkan lagi yang namanya dunia pertambangan itu emang erat hubungannya dengan yang namanya korupsi. Dan gak bosan-bosannya juga gue buat mengutip perkataannya Pak Mahfud MD, kalau misalnya korupsi di bidang pertambangan atau di sektor pertambangan ini bisa dibungkam, dihilangkan, atau dalam artian dunia pertambangan ini bersih dari yang namanya korupsi, satu orang di Indonesia itu bisa dapetin 20 juta per bulan secara cuma-cuma dari pemerintah. Dan gue mau sih, tapi dari sekian banyak yang lebih gue sawatin adalah dampak buruk tentang pertambangan itu sendiri. Entah itu tambang yang legal ataupun tambang yang ilegal, menurut gue sama aja, mereka sama-sama memiliki dampak buruk. Dan kalau kalian pernah nonton Sexy Killer, pasti kalian tahu mereka juga sama-sama gitulah dalam industri yang kotor gitu. Entah itu yang resmi alias legal atau yang ilegal, mereka sama-sama ngelakuin itu gitu. Contohnya, gantian bekas pertambangan mereka tuh ada yang gak ditutup lagi, ada yang gak direklamasi gitu, sampai kepada menimbulkan korban-korban jiwa warga sekitar yang kebanyakan adalah anak-anak kecil. Ya tentu saja dampak yang sangat buruk adalah merusak alam sih menurut gue. Merusak alam demi apa? Demi Cina. Kita merusak alam kita demi Cina. Dan selain merusak alam, dampak buruk yang lainnya adalah kepada manusianya itu sendiri, bre. Kepada akhlak-akhlak manusia yang rusak sih menurut gue gara-gara pertambangan ini. Mereka jadi korupsi yang menurut gue nilai yang dikorupsi itu nggak sebanding dengan kerusakan alam yang mereka buat gitu. Yang lebih tidak worth it-nya lagi, yang nanggung bukan cuma yang korupsi, tapi kita-kita ini yang menanggung kerusakan alam yang mereka perbuat. Dan kalau kita lihat-lihat lagi, emang kayaknya ormas tuh fungsinya ya nggak cuma buat kestabilan negara aja sih. Ya memang di sisi lain ormas memang ya sangat berperan penting dalam kestabilitas situasi dan kondisi di Indonesia ini, contohnya dalam pemilu kemarin. Tapi ya
Mana ya, kalau kata guru gembul sih ya bisa jadi nanti yang namanya merusak alam, yang namanya korupsi bisa aja tuh distempel halal gara-gara ormas yang ngelola tambang gitu. Dan di video gue sebelumnya yang ngebahas tentang LFP, gue juga sempet tuh ngebahas tentang dampak buruk daripada pertambangan. Salah satu dampak buruknya adalah ya alam jadi rusak gitu. Gak tahu yang untung siapa. Ya Cina. Apakah kalian pikir Cina kagak punya tambang energi seperti batu bara, nikel dan lain-lain? Mereka punya, tapi mereka lebih memilih buat nggak menambangnya demi menjaga alam mereka. Alangkah lebih ironisnya lagi, mereka merusak alam kita demi menghijaukan negara mereka. Tapi sebenarnya yang merusak kita sendiri sih, cuma demi uang. Apalagi seperti yang kita tahu di tahun 2030 katanya nih, negara-negara luar, di luar Indonesia maksudnya negara luar sana, entah itu Cina, Amerika, dan negara-negara besar lainnya, mereka tuh udah ngerencanain buat meninggalkan yang namanya energi-energi yang bisa dibilang kagak ramah lingkungan seperti ini. Mereka sudah bersiap mulai sekarang. Sedangkan Indonesia sekarang ini masih sibuk ngurusin orang yang investasi, entah itu sebanyak apapun investasi di bidang pertambangan ya mungkin selalu terbuka sih kayaknya kalau sekarang ini, di saat negara-negara luar sana lagi bersiap buat mempersiapkan tahun 2030, Indonesia yang masih sibuk mempersiapkan investasi ya otomatis beli juga tuh alat-alat pertambangan dari luar sana demi memenuhi kebutuhan investasi. Sedangkan nanti tahun 2030 di saat mereka sudah menemukan apa yang mereka kembangkan, yaitu energi terbaru yang lebih ramah lingkungan, efisien dan bersih atau apapun itu, ya alat-alat yang Indonesia beli nanti ya bakal nganggur, cuma bakal jadi rongsokan gitu nggak sih? Emang benar kasihan sih, benar-benar kasihan loh ke Indonesia. Namun gue tetap salut sih sama orang-orang yang di dalam ormas yang menolak ini semua, dan orang NU yang sebagian menolak ini. Ya gak nolak, gue gak respect sih. Ya dari yang menolak, atau ada juga yang gak secara langsung menolak tapi lebih mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya dulu. Dan menurut gue itu adalah sangat tepat sih. Yang namanya ormas kalau di Indonesia kan kalau gak salah ormas organisasi masyarakat atau apa ya, dan mereka tuh kebanyakan lebih mengurus ke agama sih harusnya, bukan ke dunia gitu. Ya, jadi sayang banget gitu kalau misalnya ormas-ormas ini sampai harus mengurus tambang gara-gara cuma pengen dapat uang. Jadi kesimpulannya, kalau misal bakal terus menerus seperti ini, kayaknya 2045 nggak bakal jadi Indonesia emas, tapi malah jadi Indonesia cemas, bre. Tapi gimana nih biar tetap jadi Indonesia emas? Ya udah sih, jangan jadi kacung terus menurut gua. Oke, mungkin itu aja yang pengen gua sampai di video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan gue di kolom komentar. Gua Fardianto, sampai jumpa di video berikutnya.